Hai, halo selamat malam semuanya. Yeay. Aku puterin satu lagu. Kayaknya ini GBK lagi rame banget karena apa? Karena hari ini adalah konser Blackpink di GBK. So congrats untuk fans-fansnya Blackpink yang akhirnya bisa nonton langsung Blackpink di Indonesia gitu ya. Dan enjoy juga buat teman-teman yang lagi nonton konser. Nah, buat yang nggak nonton konser, entah itu karena kehabisan tiket atau karena memang nggak mau nonton, tenang guys, kita boleh gabung nih di sini rame-rame nonton live Instagram marathon di Dikdok. Oke, jadi welcome to Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 78 bersama saya Ivo, dan hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Romi Ananda Lukman dengan topik kenapa bisa bau badan. Apakah nanti ini ada hubungannya sama kayak nonton konser mungkin bisa bikin bau badan karena beraktivitas, atau karena apa nih? Kita ngobrol langsung sama Dokter Romi ya. Oke deh kalau gitu, aku langsung undang Dokter Romi bareng kita di malam hari ini. Tunggu dulu. Oke. Oke. Ini aku lagi terima, bentar ya dok. Oke. Dokter Romi malam. Iya, selamat malam Mbak Ivo. Salam Oke. sehat. Hai dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Oke, wah ini akhirnya kesambung. Wah, dokter, ini dokter nggak nonton Blackpink ya? jauh, Konsernya Blackpink. Oh, jauh. jauh. Iya, Oke, iya, Dokter Romi, selamat datang di Dikdok. Ini namanya iya, Diskusi Karo Dokter. iya, Dok, terima kasih banyak buat kesempatan Dokter Romi. Hari ini mau menyempatkan nih ngobrol sama kita malam hari ini di Dikdok. Jadi ini adalah iya, program, kita lagi ada Instagram Live Marathon, Dokter Romi 100 episode. iya. Dan dokter ada salah satu di dalamnya. Nah, topiknya pun hari ini itu apa ya, kayak ini juga jadi banyak problem di kita-kita sih dok, menurut saya bau badan gitu ya. Nah, kita mau bahas kenapa bisa bau badan. Memang topiknya sering didengar, cuman kita penasaran nih, teman-teman yang lagi nonton mungkin penasaran kenapa sih bisa bau badan gitu. Sebelum kita bahas, Dokter Romi, kita mau kenalan dulu nih sama Dokter Romi. Ya. Dokter Romi ini prakteknya di mana aja, aktivitasnya apa aja? Monggo dok, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua, teman sejawat dan juga kakak abang semua yang berada di mana aja, terutama di Indonesia. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dr. Romi Ananda Lukman. Saya bertugas di Medan, tepatnya di kota Binjai sebenarnya, sekitar 30 menit dari Medan. Saya bekerja di salah satu rumah sakit daerah di kota Binjai dan juga di salah satu rumah sakit swasta ya, di kota Binjai juga. Di samping itu saya ya biasa lah Mbak Ivo, ya kegiatan gabung-gabung, kongko-kongko dengan teman-teman sejawat di organisasi PDUI namanya. Kebetulan Oh, saya amanahkan sebagai salah satu pengurus di PDUI Sumatera Utara gitu. oh, Kalau oh, untuk biodata yang lain, ya saya sudah punya istri satu, anak sepasang. Iya, oke. iya. Ternyata Dokter Romi ini tinggal di Binjai toh. Saya kira tuh kayak Eh, di daerah Jawa Mas di sini loh dok. Oh, ternyata di Sumatera Utara tinggalnya, guys. ya tinggalnya saya di Medan, tapi saya kerjanya di Binjai. Oh, prakteknya Iya, di Binjai. iya praktek saya di Binjai. Wah, Ya. Jadi sekitar 30-40 menit lah dari kota Medan gitu. wah Ya ini durian Medan mungkin kalau emang enak ceritanya nih kalau Jakarta, Bekasi ya mungkin ya. Bekasinya Jakarta, ya. Bekasi gitu ya. Nah, gitulah kurang lebih. Gak jauh. Oke, ini teman-teman yang belum pernah ke Medan, tanyain Dokter Romi deh. Durian Medan itu katanya enak banget sih, katanya ya, Iya, kata orang yang suka itulah. durian. Dan ini kita bicara malam ini tentang bau pula ya. Jadi kalau tentang bau berarti otomatis yang saya pikir tadi bau yang enak gitu, bau durian, ya kan, bau apa namanya, bolu meranti, Waduh, enak bau banget. apa lagi ya kan, Jadi bikin durian dong. risol, risol, pokoknya risol yang terenak ada di Medan deh. Macam-macam deh. Saya kira itu baunya yang mau kita bahas Ya, malam ini. gitu. Oke, dok, thank you ya dok ya. Dok, kita mau bahas nih soal Ya, bau badan. Kalau dulu, kita bahas sedikit aja. Dulu tuh saya ingat banget kalau masa-masa remaja puberitas itu kayaknya semuanya pingin wangi. Jadi anak-anak remaja tuh biasanya dulu kayak bau sedikit aja tuh kayak takut dok ya. Nah makin kesini ternyata
apa ya, rasa takut akan bau badan itu ternyata akan dialami sampai kita dewasa. Makanya semua orang itu pasti semuanya pernah menggunakan parfum. Itu karena tadi ya dok yang mengatasi bau badan. Nah, Ya. penasarannya gini dulu, kita mau bahas dulu dok, bau badan. Apakah memang bau badan ini secara medis ada definisinya dok? Ya, sebenarnya definisinya nggak berat-berat kali, nggak definisi secara kedokteran lah ya, yang singkat aja, yang sederhana ya. Ya. Bau badan itu adalah bau yang nggak sedap yang keluar dari tubuh kita, di mana bau itu bercampur antara keringat dengan bakteri yang berkumpul di kulit kita. Nah, Oh, biasanya tempat-tempat yang daerah yang bau badan itu biasanya di tangan, sela-sela jari tangan, kaki, dan ketiak. Tapi yang biasa orang tahu bahwasanya kalau udah bau badan biasanya diketek gitu ya, atau ketiak iya, lah istilahnya ya. iya. Nah, jadi bau yang berlebihan mungkin baunya itu mungkin kayak bau asem, bau apek. Nah, itu mungkin seperti itulah modelnya yang membuat kita nggak nyaman, yang baunya itu berlebihan aromanya sehingga mengganggu diri kita sendiri terutama dan juga lingkungan sekitar kita yang terdekat. Oke, ini fakta nih, kayak kata Dokter Robi tadi. Kita kan Hmm, taunya kalau bau badan itu sumbernya biasanya dari ketek gitu ya. Ternyata ada ya, tempat-tempat tertentu yang bisa menimbulkan si bau badan ini. Ternyata kayak tadi dokter bilang dari sela-sela jari, kaki, ya, dan di ya, apa di antara ketiak gitu ya, di ketiak gitu. Oke, ya, ini ya. menarik. Nah, kita mau ngobrolin kayak tadi kata dokter bilang, dia kan percampuran antara keringat, apa tadi dok? Keringat sama bakteri. Keringat dengan bakteri. Ya, ada namanya bakteri yang menimbulkan bau di kulit kita. Salah satunya ya Staphylococcus homonis namanya. Cuman ya Oh, kita bilang ada bakteri aja deh. Jadi oke. kalau kita nggak ingat namanya nanti nggak bisa makan pula lagi nanti kan. Nah, jadi kita bilang itu salah satu bakteri yang memang dia berkembang biak di kulit kita, terutama bila bercampur dengan keringat kita, dia akan berkembang biak menimbulkan bau asam, menimbulkan zat asam yang berlebih di dalam di kulit kita. Nah, memang bau Hmm. badan ini banyak juga faktor selain bakteri. Ya, ada Apa faktor tuh dok? genetik, ada Oke. faktor dari apa namanya, ada penyakit degeneratif atau penyakit tertentu yang diidap, ada pola Hmm. hidup. Nah, yang paling penting nih sebenarnya pola hidup gitu ya, cara apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, seperti itu juga bisa mempengaruhi. Dan juga tingkat stres yang berlebih yang bisa memicu keluarnya keringat yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan bau badan. Ini juga menarik nih, dokter sudah tadi sampaikan faktor-faktornya ya. Ternyata mungkin dulu banyak teman-teman yang nggak tahu dok, kayak bau badan ini ternyata bisa juga penyebabnya gara-gara genetik. Ternyata Iya, bisa ya dok ya. Terus iya, penyakit-penyakit bawaan mungkin. Mungkin iya, sama yang terakhir tadi aktivitas ya, dokter tadi iya, sebutkan ya. makan, ya Ya, aktivitas pola makan hidup. kita, minum kita. Oke, boleh disampaikan nggak dok? Saya penasaran yang penyakit generatifnya, penyakit bawaan. Salah satu penyakitnya apa tuh dok yang bisa menimbulkan si bau badan ini dok? Ya, salah satunya yang kita ini ya, degeneratif itu adalah hipertensi dan DM. Tapi yang paling mempengaruhi ke bau badan adalah DM atau kencing manis atau diabetes Hmm. mellitus. Nah, biasanya pada penyakit DM ini sering nanti yang paling ciri khasnya adalah terutama nanti dari bau, terutama yang keluar dulu baru dari bau hawa mulutnya. Nah, itu Oke. satu. Kedua nanti dari keringatnya itu juga apa namanya juga khas juga baunya. Baunya bau ya pokoknya bau asem, bau apek gitulah Iya, iya, gitu. iya. Apalagi kalau ditambah dengan ada infeksi-infeksi yang lainnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya saya dulu sempat dengar dok, kayak misalnya ada orang tuh ya, dia udah melakukan semuanya dok, sama kayak yang kita tulis di caption kayak udah pakai parfum, udah bahkan coba membatasi mengatur pola makan karena tadi dokter bilang kan bisa dari pola makan nih yang menimbulkan resiko bau badan ini. Tapi tetap aja bau badannya nggak berkurang dok. Nah, saya penasaran sempat bilang tuh kayak dia bilang ini dari hormon, gitu. Apakah memang ada dari hormon dok yang bisa menimbulkan si bau badan ini juga? Ya, itu tadi kalau dari apanya itu dari genetik dia itu. Kalau dari Oh, hormon memang iya metabolisme apa namanya? Metabolisme
dari tubuh yang berlebihan juga menyebabkan bau yang berlebihan. Biasanya itu pada kasus-kasus sepertinya hipertiroid atau kadang nanti ada orang yang tangannya berkeringat gitu berlebih kalau dia stres dikit atau lagi ujian tangannya berkeringat. Nah, Iya, iya, nanti iya. kakinya juga berkeringat mungkin. Nah, yang berlebih itu dia bercampur dengan bakteri yang ada di kulit. Nah, itu yang menimbulkan nanti bau yang nggak enak gitu. Ya, Oke, cuman kalau oke. ya sedikit sih kalau yang mengalami hormon sih sedikit dan ya memang untuk saat sekarang ya sudah ada juga terapi yang lain mungkin ada disuntik antibiotik tertentu itu juga bisa untuk menguranginya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya ya menjaga kebersihan badan lah. Ya kita Nah, jaga tiap hari. Ya kalau mandi ya jangan males lah. Kalau namanya kita di Indonesia tinggal 2 kali sehari mandinya gitu. Kalau 3 kali boleh. 4 kali jadi putih terus badan kita ya kan. nanti ini terkikis dok kulitnya dok. Ya minimal 2 kali sehari lah. Jadi kalau kita di daerah tropis ini 2 kali sehari. Ya memang kalau di negara lain mungkin tidak mungkin mungkin tidak 2 kali sehari ya. Mungkin kayak daerah di Eropa sana ya mungkin mereka istilahnya kan mereka daerah dingin ya mungkin cuacanya juga atau musimnya juga banyak ya. Beda dengan di kita ya kalau kita sebaiknya 2 kali sehari. Itu salah satu tips ya untuk menjaga supaya ini ya rajin juga ganti baju atau Nah, siapkanlah baju pengganti. Kalau berkeringat ya kalau udah mulai banyak ya ganti bajunya. Ya aja pakai juga lah. Kan sekarang udah banyak kan produk-produk penghilang bau badan gitu kan udah banyak dijual. Ya mungkin kalau di sini ada keluar mereknya mungkin ya Mbak Ivo mana tahu ya kan antiperspirasi atau deodoran ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu usaha untuk kita menghilangkan bau badan. dan nah ini menarik. Ini caranya memang sederhana Mas ya dok ya. Kita dari yang sederhana dulu deh cara supaya tidak bau badan ini. Kayak tadi kata dokter mandi, teman-teman mandi itu ada nggak sebenarnya kayak area-area tertentu itu dok yang memang kita harus lebih effort kalau teman-teman memang sudah punya riwayat bau badan dok gitu. Ya, Dan dia udah sadar oh aku tuh memang ya, punya bau khas gitu. Ada ya. nggak dok di daerah mungkin leher Ya atau itu, mana? kalau ya contoh misalnya kan ya sering yang bau itu timbulnya kan di Iya. sela-sela jari, kaki dan ketiak. Hmm, Nah, itu yang paling sering situ. iya, iya. Kalau di leher atau di badan atau di punggung atau di perut itu mungkin jarang sekali Hmm, ya, kecuali kalau ada penyakit tertentu misalnya di lipatan ketiaknya ada benjolan atau apa itu mungkin ya bisa juga mempengaruhi ya. Tetapi dengan rajin membersihkan area tersebut dengan mencuci tangan dengan sabun, ya kita harapkan kalau bisa sih sabunnya yang ada antibakterinya ya, jangan berlebihan sekali apa namanya parfumnya. Jadi kadang ada juga beberapa orang yang tidak ini dengan parfum ya sensitif gitu. Iya, iya. Lebih aman kita pakai yang ada antibakteri. Jadi mungkin ya kayak kemarin kita dilanda pandemi kan rajin cuci tangan. Nah itu salah satu juga. Nah Oh, itu ya iya. lebih sering kita ya kaki juga begitu ya kalau misalnya apa namanya habis beraktivitas berolahraga di luar berkeringat ya ganti kaos kakinya cuci kakinya gitu ya saya rasa itu yang bisa untuk menjaga supaya tetap bau itu tidak berlebihan keluar dan bisa kita cegah gitu ya. Oke, Dok, kita mau coba ngobrol sedikit soal aktivitas. Mungkin ada mempengaruhi, misalnya kan kayak atlet itu kan, berarti kan ada nggak aktivitas-aktivitas tertentu yang memang dia bisa beresiko lebih besar untuk menimbulkan si bau badan ini, Dok? Sebenarnya kalau aktivitas pasti akan mengeluarkan bau badan karena Iya. akan berkeringat. Nah, cuman kita tinggal aktivitas yang bagaimana. Yang paling kalau dia bekerja di area yang banyak Panas, debu, misalnya banyak ya lapangan. panas dan Ya. ventilasinya kurang, itu juga bisa menimbulkan apa namanya Bau badan. bau yang berlebihan di badan. Karena kan akan pasti nempel, aroma sekitar akan nempel ke kulit. Nah, begitu juga kalau misalnya kita dari pola makan kita. Ya, mungkin sebelum beraktivitas kita udah banyak makan kari kambing atau makan martabak Aduh ya. India dengan bawang yang wow enak gitu kalau pakai bawangnya kan sedap itu kan Mbak.
Nah, mungkin Iya. setelah itu setengah jam kita aktivitas ya baunya akan Betul. ini gitu. Dan yang paling enak dan mungkin favorit saya juga kalau kita makan pete gitu atau makan jengkol, kita kurang minum Iya. air, itu otomatis kan keringat akan mengekskresikan bau yang di dalam menjadi keluar ke kulit kita. Jadi kenapa kok ada beberapa kasus itu yang istilahnya orang yang apa baru habis makan jengkol, ada yang bahasanya Nah, kejengkolan, nah itu, yang kaki pinggangnya sakit segala macam karena kurang minum banyak ya setelah makan jengkol. Itu biasanya baunya juga keluar dari keringatnya, jadi kok bau jengkol ya badannya. Nah itu juga salah satu juga faktor penyebab. Tapi yang paling sering sih bawang sih. Kalau menurut saya sih bawang yang setahu ini saya. tuh ada yang pertanyaan dok, tadi tuh yang nanya saya kan, coba Hmm. titip tanya ya, misalnya bener nggak sih itu mitos atau fakta kayak kalau kita sering makan bawang putih, kesukaan misalnya entah masak digigit gitu kan, kan ada yang suka Uh-huh. gigit bawang putih juga dok, itu memang benar bisa menimbulkan bau badan nggak dok? Iya pada ininya ya kalau bawang yang namanya bawang, keluarganya bawang ya pasti menimbulkan Pasti bau. bau. Tetapi Iya kan iya. kita sudah dari awal kita sudah diskusikan di awal bahwasanya ya kita jaga aja area-area yang memang menimbulkan bau. Iya. Itu kita jaga kebersihannya. Gitu. Dan juga banyak minum air putih setelah kita mengkonsumsi itu. Sehingga baunya nanti bisa dinetralkan melalui air dan diekskresikan melalui urin keluar. Jadi tidak banyak dia melalui keluar dari keringat dan ke kulit. Nah, Oh jadi benar-benar benar. makanya seperti yang dibilang para dokter-dokter, teman sejawat yang lain, bahwasanya kita wajib minum air kan satu hari berapa? 1,5 liter ya atau berapa botol? Gitu minimal katanya. Ya kalau kita minumnya sedikit, makan bawangnya 1 mangkok, ya pasti baunya akan ini gitu istilahnya akan keluar juga bau bawang gitu. Iya Tapi iya kalau minumnya iya. banyak, mudah-mudahan insya Allah nggak ini dia berkurang lah Hmm. baunya. Nah, dok, boleh nggak kita sharing sedikit tentang yang terakhir tadi, dok? Misalnya ada memang beberapa case dia genetik gitu, memang sudah melakukan segala cara, tips tak yang kayak tadi, cuman masih bau. Jadi memang mengatasinya haruslah pemeriksaan medis gitu, dok. Nah, Ya. biasanya itu kayak tadi ke dokter dok sudah ada terapinya, sudah ada suntikannya, boleh di-sharing nggak, dok? Itu gimana tuh maksudnya Nah, gambarannya? kalau untuk terapi-terapi itu sebaiknya kita konsultasikan ke dokter spesialis kulit ya. Jadi Oke. nanti, jadi kalau untuk terapinya itu mungkin ya harus dari advice-nya dari dokter spesialis. Jadi kalau Hmm. ada yang kasus-kasus seperti itu yang sudah rajin cuci, menjaga kebersihan, udah pakai deodoran Ya. atau pewangi, tapi tetap juga boleh konsultasi ke dokter terdekat, terutama sebaiknya dokter kulit sih. Jadi biar didiagnosa dulu, diperiksa dulu apa masalahnya, nanti baru diberikan terapi. Nah, Hmm. biasanya itu setelah beberapa konsultasi gitu, biasanya bisa sembuh atau berkurang. Oke, itu teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada nih temennya gitu atau keluarganya yang memang kita kadang kan ganggu ya dok ya kalau kita nyium bau badan nggak enak gitu. Cuman mungkin kita juga bisa bilangin ke orangnya ya, merekomendasikan kali ya dok ya maksudnya Ya, kayak coba berobat gitu atau lakukan ya, dulu hal-hal simpel yang kayak tadi dokter Romi bilang. ya. Oke oke. Dok, saya penasaran kalau anak-anak dok. Kenapa anak bayi itu emang nggak ada yang bau badan? Apa memang itu karena berarti fix karena dia belum banyak keringat sama orang dewasa? Anak bayi kan harum Itu banget ya dok. bergantung ya itu tadi dan bergantung dengan hormon ya. Jadi biasanya bau badan itu lebih sering nanti pada usia masuk masuk remaja gitu. Yang Iya iya. kalau Iya. istilahnya sudah akil balik ya. Jadi kalau untuk pria mungkin sudah mulai berubah suaranya, kalau wanita juga udah mulai apa namanya tanda-tanda genitalnya sudah mulai muncul gitu ya. Itu biasanya hormon juga ikut berkembang. Nah, salah satunya adalah hormon untuk menimbulkan ini juga bau juga gitu. Oke oke terjawab nih kenapa anak bayi selalu harum dan kita mulai mulai mengalami Iya, problem bau badan ini dari remaja ke dewasa. Iya iya, benar 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 benar. iya. Nah, ada juga nih dok, ini ada pertanyaan juga nih. Tadi teman saya nitip kayak, kenapa kalau kita juga kayak pakai parfum, eh, mungkin karena terlalu kebanyakan gitu, jadi bau parfum itu jadinya bau gitu loh dok, bukannya jadi wangi karena bercampur sama keringat kita itu
ada tips nggak dok? Misalnya pakai parfum tuh jangan pas habis keringat atau emang habis mandi atau gimana? Ya, sebaiknya ya memang membersihkan dulu area tempat yang menimbulkan bau itu sebelum pakai parfum. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. kita bersihin dulu. Ya, kalau misalnya apa ya, sebaiknya sudah mandi lah kita pakai. Atau kalau memang ini istilahnya di luar aktivitas ya, pas lagi berkeringat ganti bajunya gitu. Iya. Jangan biasakan memakai baju yang basah terus kita pakai terus sampai kering di badan lagi terus pakai lagi, itu sudah berlipat-lipat itu kumannya udah di kulitnya. Jadi sebaiknya diganti bajunya, dibersihkan area-area yang menimbulkan bau, ya boleh silakan pakai parfum. Ya Iya. kalau bisa ya jangan kebanyakan lah, jangan mandi parfum lah. Jadi nanti orang yang di sekeliling juga pingsan nanti dengan aroma berlebihan, ya kan? Bener-bener. Iya, sebenarnya bau badan tuh bukan cuma bau parfum pun kalau kelebihan juga bisa jadi Iya, bau gitu kan dok. iya, iya. Oke, dok, ini kan kita nggak ngerasa nih udah di akhir sesi. Mungkin dokter Romi sebelum kita pisah gitu, dokter Romi boleh highlight lagi nggak apa-apa aja sih tadi tips buat temen-temen nih yang memang pingin harum gitu atau tidak bau badan, apa aja tuh yang harus dilakukan? Ya, yang satu jaga kebersihan pasti untuk area-area yang menimbulkan bau. Ya, jadi yang seperti Mandi, saya bilang tadi, iya mandi, cuci tangan, cuci kaki, nah itu hmm, paling penting. itu penting. Kedua, biasakan mengganti baju atau pakaian kalau sudah keringat berlebihan. Itu Hmm, ya. Nah, yang ketiga adalah pakailah pewangi badan atau deodoran untuk area-area untuk yang menimbulkan bau badan berlebih, silakan. Tetapi disarankan memakai yang tidak wangi yang tidak berlebihan sehingga nanti tidak menimbulkan perpaduan wangi antara asam dengan wangi, itu jadi lebih menonjol bau asam badan kita dibanding dengan apa. Nah, yang terakhir adalah pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, minum yang banyak, yang teratur dan cukup pada satu hari, ya minimal 1,5 liter satu hari. Terus pola makan makanan yang sehat, yang penuh sayur, buah-buahan, dan juga yang paling penting adalah olahraga rutin. Dan dari semua Betul. itu, yang paling utama dari semua itu adalah hindari stres. Menarik Karena ya. stres yang berlebihan Ingat. juga bisa menimbulkan keringat yang berlebihan dan juga bisa membuat kita bau badannya akan timbul juga. Iya, oke, oke. Tuh, udah 5 Dokter Romi tadi kasih tahu buat kita semua teman-teman. Ya, Jadi, zaman sekarang banyak ya dok ya, maksudnya produk-produk parfum pewangi yang bisa kita gunakan untuk menambah kewangian tubuh kita gitu ya. ya, Jadi, ya, udah banyak sih caranya sekarang. Baju ya, gitu juga ada pengharum, rambut udah ada entah minyak rambut, parfum rambut, makin banyak lah pokoknya. Jadi, ya, teman-teman dimanfaatin dan jangan sampai kita juga bau badan. Terus mungkin gini kali dok ya, saya tuh juga kadang suka kasihan gitu. Misalnya kalau kita punya teman yang bau badan gitu ya, mending jangan dihindari gitu, tapi dikasih tahu orangnya ya nggak sih dok? Kayak kasihan juga, kadang kan ada diskriminasi ya dok ya kalau ada orang yang bau badan itu. ya, ya. Mungkin lebih baik ya komunikasi yang baik lah. Iya, Jangan langsung membuli atau apa namanya mengejudge ya. Ya kita nggak bisa iya, juga kan. Kadang-kadang kita dengan di sekeliling teman-teman ya yang baunya yang mana, yang kanan apa yang kiri atau yang di depan kita, ya mungkin ya baik-baiklah kita ngomongnya sama mengasih tahu lah. Ya, betul. mungkin Betul, setuju dok. Oke, dok, sebelum kita pisah nih, buat temen-temen ya, nih, mungkin yang pengen ngobrol sama dokter, pengen periksa, atau ya. pengen nanti ke praktek dokter, dokter boleh infoin dokter praktek di mana tadi dok? Kalau saya praktek di RSUD Dr. RM Julham Kota Binjai dan juga di Rumah Sakit Umum Arta Medika Kota Binjai. Nah, kalau Oke, nanti apa boleh kalau mau tanya-tanya boleh juga nanti ke Instagram saya, boleh silakan. tuh. Silakan kalau mau di DM di situ silakan kita tanya-tanya. Tapi kalau mau nanya durian mungkin boleh juga tapi sesinya yang lain ya. Kalau mau nanya durian Sibolang atau durian Ucok Medan. Itu kan Jadi pengen tuh. baunya kan enak kan? Iya. Oke, oke. Dokter Romi, nanti tuh teman-teman jangan lupa kalau kejauhan ke BJ bisa follow dulu Instagramnya di Romi Ananda 77. Atau kalau ada ongkos ke Medan, ke BJ gitu ya, langsung aja ketemu di RSUD apa tadi dok? Dr. RM Julham Kota Oh, Binjai dan RM. Rumah Sakit Umum Arta Medika. Ya. Nah,
Nah, tuh dicatat. Nanti deh dok, kalau saya ke Medan kita ketemu-ketemu lagi. Oke Boleh, deh, siap, Mbak. Dok Romi, makasih banyak Ya, sharingnya. Ini sama-sama. topik yang Ya, umum, tapi saya yakin ini bisa menolong kita yang merasa bau badan atau yang punya temen punya bau badan juga. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan malam hari ini, ya, teman-teman. Makasih juga sudah bergabung, nonton terus. ya, Besok kita akan ketemu di live Instagram lagi maraton. Kalau gitu, saya dan Dokter Romi pamit. Sampai ya, ketemu lagi. Dadah, selamat ya. malam. Terima kasih. Salam sama di sana ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama dong.